Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi masalah-masalah remaja dalam pembelajaran psikologi perkembangan. Saksikan ya. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Hamzah Wali Nahdlatul Ulama Lombok Timur. Tarbiyah. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Semester 3. Jangan lupa di subscribe guys. Jangan lupa di like juga. Psikologi perkembangan remaja adalah bidang studi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan remaja tersebut. Setiap fase usia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari fase-fase pertumbuhan yang lain. Demikian pula dengan fase remaja, memiliki ciri-ciri yang berbeda dan karakteristik yang berbeda pula dengan fase kanak-kanak, dewasa, dan tua. Selain itu, setiap fase memiliki kondisi-kondisi dan tuntunan-tuntunan yang khas bagi masing-masing individu. Oleh karena itu, kemampuan individu dalam bersikap dan bertindak untuk menghadapi suatu keadaan sangat berbeda dari fase satu ke fase yang lainnya. Namun, respon yang terjadi dari setiap fase perkembangan mengalami perubahan pada anak, sejalan dengan berlangsungnya waktu karena kedewasaannya, orang lain di sekitarnya, lingkungan atau bimbingan dari orang tuanya. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental mengalami perkembangan yang sangat besar. Masalah remaja yang pertama, masalah seksual. Perilaku seksual yang diperlihatkan oleh remaja yang sangat memperhatinkan. Tanpa kita bisa pungkiri bahwasanya di era globalisasi ini membuat dunia menjadi bebas, yang dimana memicu pergaulan bebas lainnya, yang dimana berdampak juga kepada nilai keperawanan itu tersendiri, dan pada gilirannya membuat pola pergaulan bebas lainnya. Remaja dalam memasuki fase peralihan tanpa didasari dengan pengetahuan yang memadai tentang seksual pernikahan. Hal ini disebabkan karena orang tua yang tabu untuk membicarakan masalah seksual ke anaknya, sehingga berakibat kepada hubungan antara anak dan orang tua menjadi jauh. Meningkatnya minat seksual dari kalangan remaja yang mendorong remaja itu sendiri untuk berupaya mencari informasi, terlepas dari baik dan buruknya informasi tersebut tidak dipentingkan. Media-media yang digunakan oleh remaja untuk mencari informasi, yang pertama menggunakan media teman sebaya, yang kedua membaca buku, yang ketiga membuka situs-situs yang berkaitan dengan seksual. Tidak jarang, sedikit dari remaja Indonesia yang mendapatkan edukasi tentang seksual dari orang tuanya, dari gurunya, sehingga mengakibatkan remaja ke tahap percobaan seksual. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan seks secara menyeluruh, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai agama dan moral, serta pentingnya pendidikan seks sepenuhnya diajarkan kepada anak remaja, sehingga generasi muda mendapatkan pemahaman yang luas dan pemahaman yang tepat mengenai seksual itu tersendiri. Nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza merupakan zat-zat jika dikonsumsi akan mengambil sistem saraf pusat, sehingga mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Pengertian dari setiap istilah nafza yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan berpikir dan perubahan gas pada aktivitas mental. Yang ketiga, zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika. Psikotropika meliputi minuman beralkohol, instalasi, dan tembakau. Efek
dari narkoba atau nafza secara umum adalah bisa menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur bahkan tak sadarkan diri. Yang ketiga yaitu obesitas. Obesitas yaitu kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebihan menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Faktor-faktor lain penyebab obesitas antara lain yaitu faktor genetik atau keturunan, efek samping obat-obatan, kehamilan, kurang tidur, bertambahnya usia, dan penyakit atau masalah medis tertentu. Obesitas dapat menyebabkan penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan masalah psikologi, seperti kurang percaya diri hingga depresi. Masalah-masalah remaja yang keempat, yakni bulimia dan anoreksia. Yang pertama adalah bulimia atau bulimia nervosa adalah suatu gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan tersebut. Penyakit bulimia ini sendiri merupakan suatu gangguan mental yang sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa seseorang. Adapun faktor yang memicu seseorang mengalami penyakit bulimia ini sendiri adalah yang pertama ada yang namanya faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor psikologis. Yang ketiga adalah faktor emosional. Yang keempat adalah faktor lingkungan sosial. Dan yang kelima ada namanya faktor pekerjaan. Seseorang yang menderita bulimia ini sendiri selalu merasa cemas, selalu beranggapan negatif terhadap bentuk dan berat badannya sendiri. Rasa percaya diri rendah dan merasa takut untuk makan di tempat umum, sehingga membuatnya untuk melakukan diet ketat dengan cara memakan atau mengonsumsi makanan dengan kadar yang sedikit. Fokus utama pengobatan bulimia ini sendiri adalah dengan cara mengobati gangguan mental pada penderitanya dan memperbaiki pola makannya. Adapun salah satu metode yang digunakan untuk mengobati bulimia ini adalah dengan cara konseling yang bertujuan untuk memperbaiki atau membangun sikap dan pikiran positif kepada penderitanya. Yang kedua adalah anoreksia atau anoreksia nervosa, yaitu suatu gangguan makan yang terjadi karena penurunan berat badan yang drastis. Hal ini terjadi karena penderitanya itu melakukan diet secara berlebihan. Yang kedua adalah anoreksia atau anoreksia nervosa, yaitu suatu gangguan makan yang ditandai dengan penurunan berat badan yang drastis. Hal ini terjadi karena penderitanya melakukan diet yang berlebihan. Anoreksia ini sendiri berbeda dengan penyakit gangguan makan yang dikenal lainnya seperti bulimia. Meskipun penderitanya sama-sama melakukan usaha untuk mengeluarkan makanan tersebut, dasar dari anoreksia adalah keyakinan penderitanya bahwa ia terlalu gemuk. Adapun faktor yang memicu seseorang terkena anoreksia adalah yang pertama memiliki kecemasan atau stres yang tinggi, yang kedua adalah tidak dapat mengelola stres dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kekhawatiran berlebih tentang masa depannya sendiri. Kelima, konflik dengan tokoh otoritas. Keluarga merupakan lingkungan pertama sebagai tempat di mana remaja tinggal dan dibesarkan. Keluarga banyak memberikan pengaruh, bahkan sangat kuat andilnya dalam pembentukan kepribadian remaja. Dalam hal ini, orang tua adalah orang yang sangat menentukan masa depan dan kepribadian remaja. Dengan kata lain, baik buruknya anak ditentukan oleh cara atau perilaku orang tuanya. Pola asuh orang tua yang cenderung otoriter turut membentuk pribadi macam apa remaja tersebut kelak. Cara orang tua membesarkan, mendidik, memberikan hukuman dan hadiah
ya, juga melengkapi proses saling interaksi antara anak dan orang tua. Apabila sejak kecil remaja sudah dikondisikan dengan cara-cara yang otoriter dan aturan-aturan yang cenderung memaksa, maka hal ini tidak akan mendukung perkembangan emosi remaja secara wajar. Perilaku remaja cenderung agresif yang dapat disebabkan karena telah dikondisikan sejak dini oleh orang tua. Mungkin dengan model pengasuhan atau pula karena kondisi ini dalam keluarga yang sangat mendukung, mengembangkan potensi-potensi anak untuk berperilaku cenderung agresif. Kondisi keluarga yang tidak harmonis akibat konflik ini akan membuat remaja merasa tertekan dan kehilangan pegangan dalam mengembangkan kepribadiannya. Akibatnya, situasi dalam rumah akan menjadi tegang, frekuensi dan kualitas komunikasi pun berkurang. Sehingga secara tidak langsung ini menanamkan benih-benih kekecewaan dan merusak integritas kepribadian remaja. Ia tidak setuju dengan cara dan tindakan orang tuanya, sehingga ia membuat keputusannya sendiri. Masalah-masalah remaja yang keenam atau masalah-masalah remaja yang terakhir, yaitu sekolah dan pekerjaan. Masalah dapat timbul karena ada tugas yang tidak dapat terselesaikan. Contohnya ketika remaja tidak dapat melanjutkan pendidikan yang sedang ia tempuh. Remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikan yang sedang ia tempuh kemudian disebut dengan remaja putus sekolah. Secara umum, putus sekolah merupakan suatu bentuk kegagalan siswa dalam melanjutkan pendidikan atau proses belajarnya. Banyak faktor yang terkait yang menjadi penyebab putus sekolah, baik yang bersumber dari diri siswa, pihak keluarga, maupun pihak sekolah ataupun teman sebaya dari siswa tersebut. Namun, penelitian di Indonesia yang paling menonjol menjadi penyebab putus sekolah dari siswa atau remaja tersebut adalah karena faktor ekonomi. Kemiskinan yang dialami oleh para orang tua menyebabkan mereka tidak mampu mempertahankan anaknya untuk tetap menjalani pendidikannya. Hal ini membawa implikasi bahwa orang tua akan menuntut anaknya untuk bekerja dengan maksud meringankan beban ekonomi keluarganya. Ketika remaja melihat teman sebayanya yang putus sekolah, cenderung lebih sering melakukan aktivitas bermain dan mencari uang, sehingga membuat remaja tersebut enggan untuk melanjutkan pendidikannya. Apalagi ditambah dengan kondisi kemiskinan yang membuat kegiatan mencari uang atau bekerja dijadikan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan melanjutkan pendidikannya. Sekian dari kami. Jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.